Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tugas yang kedua yang minggu kemarin sudah Bapak berikan, dan ternyata dalam pengerjaan tugas yang kedua ini masih banyak kekeliruan atau kesalahan dalam pengerjaannya. Maka dari itu kita akan bahas bersama-sama tugas yang kedua ini. Nah, tugas yang kedua ini terdiri dari 4 soal ya, tentang persamaan trigonometri yang berada di kuadran 1 ya. Nah, kita bahas nomor 1. Nah, nomor 1 soalnya di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 20 derajat dengan interval X antara 0 derajat dan 360 derajat. Nah, kita akan jawab di sini untuk sin itu ya. Untuk sin itu ada dua bentuk pengerjaan. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk pengerjaan persamaan kita menggunakan dua bentuk ini. Jadi tidak memilih hanya satu bentuk, tetapi kita gunakan dua bentuk ini ya. Nah, sebelum kita mengerjakan persamaan ini, kita lihat dulu. Ini kan rumus umumnya sin X sama dengan sin alfa. Nah, kita lihat dari soalnya, apakah soal tersebut sudah sesuai dengan bentuk umumnya atau bentuk bakunya. Nah, lihat di sini. Nah, sin X, sin 20 derajat. Nah, alfa itu kan dalam derajat. Nah, ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai bentuknya. Kalau sudah sesuai, kita bisa langsung kerjakan ke dalam bentuk ini, yang dua ini ya. Nah, yang pertama ya, kita tulis dulu soalnya. Terus yang pertama, bentuk 1. Bentuk 1 itu kan rumusnya X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita tinggal masukkan nilai X dan nilai alfa ini ya dari soal tersebut. Nah, ini kan X. X-nya mana di sini? Nah, X-nya kan ada 1, ya berarti X lagi. Alfanya berapa? Alfa itu sudutnya berapa? 20 derajat. Berarti X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kita masukkan nilai K-nya. Nilai K itu berapa? Yaitu nilai bilangan bulat. Nah, kita ambil nilai bilangan bulat yang paling sederhana, yaitu K sama dengan 0 dulu ya. Berarti K ini diganti dengan 0. Itu 20 derajat tambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat berarti 0, sisanya 20 derajat. Nah, lihat lagi ke dalam interval 20 derajat ini, apakah termasuk ke dalam interval yang ditanyakan? Ya, intervalnya kan antara 0 sampai 360. Nah, 20 derajat itu berada antara 0 sampai 360 derajat. Berarti ini termasuk jawabannya. Nah, 1. Terus nilai K-nya kita masukkan lagi, yaitu nilai 1. Nah, berarti K-nya diganti dengan 1. Nah, ini K-nya diganti dengan 1. 1 dikali 360 derajat berapa? 360 derajat ditambah 20 jadi berapa? 380. Nah, kita lihat lagi ke dalam interval. 380 derajat itu berada antara 0 sampai 360 derajat enggak di sini? Nah, ternyata 360 derajat itu melebihi dari 360 derajat ini, melebihi interval, berarti ini tidak termasuk ya, tidak termasuk ke dalam soal yang ditanyakan ya. Nah, ini ya, tidak. Nah, kalau K sama dengan 1 sudah tidak, berarti sudah tidak usah dilanjutkan ke dalam K sama dengan 2, karena bakal lebih dari 360 derajat. Cukup sampai K sama dengan 1 saja. Nah, sekarang kita coba dengan negatif. Nah, di sini negatif 1, berarti K-nya diganti dengan negatif 1.
berarti negatif 1 kali 360 derajat ditambah 20 derajat. Negatif 1 kali 360 derajat berapa? Negatif 360. Negatif 360 ditambah 20 berarti negatif berapa? 340. Nah, ini juga lihat ke sini. Ini negatif, sedangkan di sini tidak ada yang negatif, positif semua ya. Berarti ini juga tidak termasuk. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah tidak termasuk, jangan dilanjutkan lagi ke K sama dengan negatif 2, tidak usah ya. Nah, cukup sampai di sini. Ini untuk bentuk pertama. Nah, sekarang untuk bentuk kedua. Bentuk kedua, kita tulis rumusnya di sini. Nah, kita ganti X-nya. Nah, X-nya kan di sini kebetulan 1, tulis lagi X-nya. Terus 180 kurangi alfa. Nah, alfanya 20. Nah, ini alfa ya. 20 derajat. Berarti X sama dengan 180 kurangi 20, 160 ditambah K dikali 360. Nah, berarti kita akan memakai ini ya. Terus sama halnya dengan tadi, kita masukkan K-nya sama dengan 0. Masukkan ke sini rumus ini. K-nya ganti dengan 0. 0 kali 360 derajat berapa? 0. Sisanya 160. Nah, lihat lagi 160. Termasuk tidak? Iya, termasuk karena 160 derajat masih berada antara 0 dan 360 derajat. Berarti ini oke ya. Terus K1. Nah, K-nya diganti 1, 360 kali 1, 360 tambah 160 berapa? 520. Nah, ini jauh ya, melebihi 360, berarti ini bukan. Nah, ini tidak ya. Nah, berarti himpunannya yang mana aja? Berarti ada 2 ya penyelesaiannya. Yang termasuk ke dalam himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 20 derajat ya, dan 160 derajat. Oh iya, satu lagi K, maaf. K negatif 1 belum dicoba. Nah, dicoba 160 tambah negatif 1, 360 derajat. Nah, ternyata ini negatif 360 ditambah 160 itu negatif 200. Nah, ini juga kejauhan. Jadi, ini juga tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini nggak usah dilanjutkan lagi Kak, negatif 2 karena bakal lebih besar ya. Negatif 200 juga udah tidak termasuk. Nah, berarti yang termasuk itu 20 dan 160. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya. Jawabannya itu 20 derajat dan 160 derajat. Nah, ini untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal 2 masih tentang sin. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan setengah. Intervalnya 0 sampai 180 derajat. Nah, sin itu ada 2 bentuk ya. Yang pertama ini, yang kedua ini masih sama dengan soal nomor 1. Nah, kita lihat lagi soalnya. Ya, soalnya kan ini. Nah, kita lihat lagi. Sin 3x sama dengan setengah. Nah, ini sin x. Nah, ini udah oke ya. Nah, berarti ini x-nya 3 ya. Ini udah sama. Sekarang sin alfa. Nah, ini tidak ada sinnya. Ini hanya berbentuk angka. Nah, caranya ini kita harus ubah dulu ya. Kita harus ubah ke dalam apa? Ke dalam bentuk sin. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya gini. Cari sudut berapa atau sin berapa ya, maaf. Sin berapa yang nilainya setengah. Ya, supaya sama bentuknya dengan ini. Sin berapa yang nilainya setengah. Nah, ingat lagi ke dalam tabel sudut istimewa. Setengah sin ya, sin. Yang nilainya setengah mana ini ya? Sudutnya berapa? 30. Nah, berarti setengah ini kita rubah jadi sin 30. Nah, jadi seperti ini ya. Sin 3x sama dengan sin 30. Nah, kan bentuknya udah sama nih. Sin x, sin alfa, sin x, sin alfa. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu lanjutkan ke dalam bentuk pertama. Bentuk pertama kan ini x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. X-nya mana di sini? Ya ini 3. 3x berarti tulis di sini 3x. Alfanya berapa? Nah, ini 30 derajat. Tulis di sini 30 derajat. Nah, seperti itu. Nah, untuk memudahkan
X di sini harus tunggal ya, harus jomblo di sini nih. Kalau masih 3 itu nggak bisa, sulit untuk dikerjakan ya. Untuk memudahkannya, X-nya di sini harus jomblo, harus sendiri ya, harus tunggal. Berarti supaya di sini tinggal X harus bagaimana? Ya harus dibagi dengan angka 3 di sini. Semuanya dibagi 3 ya, bukan hanya X saja. Ini juga dibagi 3, ini juga bagi 3. Ya, 3X bagi 3 tinggal X, 30 bagi 3 10, 360 bagi 3 120. Nah, kita akan pakai yang ini. Setelah itu, setelah X-nya jadi tunggal, seperti biasa tadi, K sama dengan 0, berarti K-nya diganti 0 ya. 0 kali ini jadi 0, sisanya 10 derajat. Sekarang K1 ya, K-nya diganti 1, 120 tambah 10, 130. Nah, sekarang kan ini masih termasuk nih. 10 masih termasuk karena berada antara 0 sampai 180. 130 juga termasuk ya. Karena masih berada 0 sampai 180. Ini oke. Ini oke. Nah, sekarang kalau K-nya K1 masih dalam interval, kita coba dengan K2. Ya. K2 berarti K-nya diganti dengan 2 kali 120 itu 240 tambah 10 250. Nah, ini sudah di luar dari interval ya. Ini tidak memenuhi. M aja ya, tidak memenuhi. Nah, itu. Kalau sudah tidak memenuhi, jangan dilanjut lagi ke K3 ya. Sudah aja ke K2. Sekarang coba yang negatif. Nah, yang negatif 1 yang paling mudah. Berarti negatif 120. Maaf, ini harusnya ada 1 nih. Nah, berarti negatif 120 ditambah 10. Berarti tinggal negatif 110. Nah, di sini kan bilangannya positif. Berarti ini juga tidak termasuk ya. Tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi itu yang dari bentuk 1, 10, 132. Nah, sekarang ya, ini nggak usah dilanjut ke K negatif 2. Nggak usah ya. Karena K negatif 1 juga sudah tidak memenuhi. Sekarang ke bentuk yang kedua. Nah, ini kan soalnya tadi ini bentuk yang kedua tuh, ini kan rumusnya 120 derajat kurangi alfa tambah K 160. Nah, ini untuk sin. Ya, X-nya ini 3X, 30 alfanya. Nah, kurangi dulu 180 kurangi 30 150. Nah, ini tadi ingat harus tunggal ya, harus jomblo. Harus 1 X-nya. Berarti sama ini juga dibagi 3 semua. X tinggal 3X bagi 3 tinggal X, 150 bagi 3 tinggal 50, 360 bagi 3 tinggal 120. Nah, kita gunakan yang ini. Nah, langkahnya sama. K sama dengan 0, berarti K di sini dengan tidak 0. Berarti ini habis tinggal 0, sisanya 50. Nah, ini termasuk ya. Karena tadi intervalnya 0 X ya, 180 derajat. Nah, ini masih termasuk. Sekarang K1. K1 kali 120 tambah 50, 107. Ini juga termasuk. Sekarang K2. Nah, K2 2 kali 120, 240 tambah 50. Nah, ini lebih. Ini berarti ini tidak memenuhi. Nah, udah, jangan dilanjut lagi dengan K3. Sekarang yang negatif. Negatif 1. Negatif 120 tambah 50, 70. Nah, ini juga tidak memenuhi. Ya udah, jangan dilanjut lagi ya. Kalau dari negatif 1 aja udah tidak memenuhi. Berarti jawabannya, himpunannya tadi di bentuk 1 itu 10, 150, 130 maaf, terus 150, ini 50 dan 170. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang nomor 3. Nah, sekarang nomor 3 itu bentuknya cos ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah akar 2. Intervalnya, nah intervalnya itu dari negatif 120 sampai dengan 450. Nah, ini lihat rumus cos dulu ya. Cos ada 2 ya. Alfa tambah K kali 360 derajat. Yang satunya lagi hampir sama, tetapi ininya negatif alfanya. Nah, langkahnya sama. Tulis dulu soalnya, kita lihat, cocokkan dengan bentuk bakunya. Cos X udah sama nih, bentuk X. Nah, ini cos alfa, cos sudut ya.
Sedangkan di sini hanya angka saja, setengah akar 2. Berarti kita cari cos berapa yang nilainya setengah akar 2. Nah, ini berarti ini 45. Berarti ini ubah jadi cos 45. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kita masukkan ke bentuk 1. Bentuk 1 itu rumusnya X sama dengan alfa tambah K 360 derajat. X-nya berapa di sini? Nah, di sini X-nya 1. Ya udah, tulis X lagi. Alfanya berapa? 45. Berarti X sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, sudah seperti ini. K-nya udah 1, jadi nggak usah dibagi lagi. Ya. Nah, sekarang untuk K0. Nanti K-nya diganti 0. 0 ini habis, tinggal 45. 45 termasuk nggak? Termasuk, ini memenuhi. Sekarang K1. 360 tambah 45 ya. Berapa? 405. Nah, sekarang ini 450 masih termasuk ya. Ini juga termasuk. Terus lanjut lagi K2. Nah, K2 ini 2 kali 360 derajat berapa? 720 tambah 45. 765 kelebihan ya. Berarti ini tidak memenuhi ya. Sudah. Ya, sekarang yang negatif. Negatif 1. Berarti K-nya diganti dengan negatif 1. Berarti negatif 360 tambah 45 berapa? Negatif 315. Termasuk nggak? Tidak ya. Kebesaran tidak memenuhi. Ya, batasnya yang negatif itu paling besar negatif 120. Ya udah, jangan dilanjut. Sekarang berarti bentuk kedua. Nah, ini kan tadi soalnya udah dirubah seperti ini. Bentuk kedua itu rumusnya negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita lihat dulu batasnya. 120 ya. Batasnya kita tulis dulu sampai 450 ya batasnya, supaya tidak lupa. Nah, ini kan bentuk yang kedua rumusnya. Tinggal masukkan X-nya 1, alfanya negatif, berarti negatif 45. Nah, K-nya udah 1, nggak usah dibagi lagi. Nah, ini bedanya dengan tadi, ininya ada negatif. Sekarang K0, 0 ya, habis, sisanya negatif 45. Memenuhi nggak? Memenuhi, karena masih di antara negatif 120 sampai 450. Ini memenuhi. Oke. Sekarang K1. Ini 1 kali 360 derajat dikurangi 45. Jadi 315. Masih memenuhi ya. Karena batasnya sampai 450. K2. Nah, berarti ini 720 dikurangi 45. Nah, berarti tinggal 675. Kelebihan ya. Ini tidak memenuhi, kelebihan ya. Sudah, berarti jangan dilanjut lagi ke K3 kalau sudah tidak memenuhi di K2. Jadi sekarang yang negatif. Negatif 1. Nah, negatif 45, negatif 360 derajat. Negatif tambahkan jadi negatif 405. Sekarang K negatif 2. Berarti negatif 360 derajat tambah dikali negatif 2 yaitu negatif 720. Ini negatif 45, negatif 720, negatif 45. Nah, jadi berapa? Negatif 765, kelebihan. Ini juga tidak memenuhi. Ya, yaudah, jangan lanjut lagi ke K negatif 3. Berarti tadi dalam bentuk pertama kita dapat 45 dan 405. Dari bentuk kedua kita dapat negatif 45 dan 315. Kita lanjut ke nomor terakhir. Nah, ini bentuk tangan ya. Bentuk tangan. Maka pertama, nah kita lihat dulu rumusnya. Nah, rumus tangan bentuknya hanya satu. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat ya. Nah, kita tulis rumusnya. Nah, maaf, kita tulis soalnya. Sesuaikan dengan rumus ya. Ini tan X dalam bentuk X sudah, dalam bentuk derajat sudah ya, udah sama. Berarti nggak usah dirubah lagi kalau bentuknya sudah tan ya. Di sini X, di sini sudut atau derajatnya. Nah, udah ya. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. X-nya berapa di sini? 1. 1 tulis lagi. 1.
Alfanya berapa? 20. Berarti X sama dengan 20 derajat tambah K kali 180 derajat. Terus kita tinggal masukkan nilai K-nya, K0. Nah, kali 0, habis sisanya 20. Ini termasuk? Masih termasuk ya, karena batasnya 0 sampai 360. K1, 180 kali 1, 180 tambah 20, 200. Masih termasuk. Lanjut lagi ke K2. Nah, 2 kali 180, 270 tambah 20, maaf, 180 kali 2 itu 360 tambah 2, 380. Masih termasuk nggak? Oh, tidak, karena batasnya sampai 360. Ini kelebihan, berarti tidak memenuhi. Udah, stop. Tinggal yang negatif, negatif 1. Nah, ini negatif 180 tambah 20, negatif 60. Negatif 160 ya. Ini memenuhi nggak? Tidak ya, tidak memenuhi karena ini negatif. Sedangkan di sini batasnya tidak ada yang negatif. Sudah, jangan dilanjutkan lagi. Berarti cuman dua sudut yang memenuhi himpunan penyelesaian dari persamaan tan X sama dengan tan 20, yaitu 20 dan 200. Nah, gitulah ya cara untuk menyelesaikan penyelesaian persamaan trigonometri di kuadran 1 ya. Ini kuadran 1 karena nilainya semuanya positif tadi ya. Nah, nilai dari sini positif. Nah, demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.